Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat. Baik, kali ini kita masuk pada materi teks anekdot setelah 2 bab yang lalu. Sebelumnya saya minta subscribe, jangan lupa. Baik, langsung saja anak-anak. Yang perlu diketahui dari teks anekdot adalah yang pertama pengertiannya. Pengertian teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Sebuah kritikan tapi disampaikan secara guyonan atau berbau humor. Tujuannya adalah untuk menghibur dan sebagai bahan lelucon. Kita masuk ke dalam berikutnya, yaitu tentang struktur teks anekdot. Yang perlu diketahui, struktur teks anekdot itu terdiri atas A. Abstrak, B. Orientasi, C. Krisis, D. Reaksi, dan E. Koda. Dijelaskan bahwa teks abstraksi adalah teks yang biasanya terdapat pada awal paragraf. Jadi teks ini menggambarkan secara umum dari teks anekdot. Kemudian setelah teks abstraksi terdapat pula struktur berikutnya, yaitu orientasi. Orientasi merupakan awal bagian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar peristiwa tersebut. Kemudian lanjut adalah krisis. Krisis adalah struktur teks anekdot yang menjelaskan tentang pokok utama. Kemudian lanjut struktur berikutnya, yaitu tentang reaksi. Reaksi ini bagian menuju akhir ya, atau bisa disebut dengan bagian yang melengkapi berupa penyelesaian masalah. Baik, kemudian lanjut terakhir, yaitu koda, struktur bagian akhir dalam cerita tersebut. Baik, terima kasih anak-anak. Sudah pahamkah tentang struktur teks anekdot? Selanjutnya kita menuju pada ciri-ciri teks anekdot. Oke, ciri yang pertama berupa teks yang mendekati perumpamaan. Jadi perumpamaan ini mendekati bentuk sebuah dongeng ya. Kemudian ciri yang kedua adalah menampilkan tokoh-tokoh atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting. Biasanya sebuah teks anekdot mempunyai figur atau tokoh terkenal. Kemudian sifat atau ciri yang terakhir adalah memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik. Tentunya itu bagian yang penting dalam teks anekdot. Kemudian terdapat terselip kritikan atau tujuan. Harus ada tujuan dalam membuat teks anekdot, yaitu berupa kritik itu sendiri. Kemudian kita menuju kepada kaidah teks anekdot. Kaidah teks anekdot apa saja? Tentunya ada beberapa bahasa yang terselip dalam pembuatan teks anekdot. Itu terdapat memakai pertanyaan dengan keterampilan bahasa, terdapat keterangan waktu, predikat, kata kerja, dan kata perintah. Jadi terkait dengan konjungsi ya itu ya. Kemudian setelah mengetahui struktur, ciri-ciri, dan juga kaidah bahasa, kalian sudah paham atau belum? Jika masih bingung, ayo kita semua saksikan contoh dari teks anekdot, yaitu antara dialog beberapa presiden dengan Tuhan. Simaklah baik-baik.
Bagaimana? Sudah mengerti kan tentang teks anekdot dan sedikit penjelasan dari saya? Jadi begini, pada dasarnya teks ini memang sering dibuat sebagai guyonan yang berbobot khususnya untuk menyentil pembaca mengenai kehidupan sosial yang terkadang terasa tidak adil dan tidak seimbang begitu ya. Oke, anak-anak, mari kita sejenak perhatikan di materi bab 3, yaitu tentang pendalaman materi pada teks anekdot. Jika kalian buka LKS, ya sekarang silakan sambil buka LKS. Di nomor 1 yaitu dalam A mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Yang pertama, mendata pokok-pokok isi anekdot. Perlu saya baca dan terangkan bahwa teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Jadi teks ini tujuannya untuk mengkritik. Mengkritik apa? Mengkritik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Tidak hanya terwujud cerita, pengertian teks anekdot dapat pula berwujud dialog atau dialog singkat di antara kedua tokoh. Teks anekdot sendiri pastinya selain bertujuan memberi humor, namun teks tersebut juga harus memuat sebuah amanat, pesan moral atau juga kebenaran secara umum. Seperti teks lainnya, teks anekdot memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan teks yang lainnya. Ciri-ciri teks anekdot adalah sebagai berikut. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa yang pertama bersifat humor, menyindir dan lelucon. Jadi sifatnya itu humor, hanya lucu tapi menggelitik, artinya menyindir ya, menyindir begitu. Oke. Yang kedua atau B, secara umum menceritakan hewan dan manusia. Jadi sasarannya bisa manusia ataupun hewan. Oke. Sejak itu bahwa teks anekdot diidentifikasi terjadi penyebab kelucuan. Yang kedua yaitu anekdot biasanya disampaikan dengan tujuan untuk menghibur atau menyindir sekaligus menghibur. Jadi menyindir sekaligus menghibur. Kelucuan dalam teks anekdot biasanya disampaikan dengan bahasa yang singkat tetapi mengena. Pada intinya dia simpel, padat tapi ngena gitu loh ya. Penyebab kelucuan itu bisa dibentuk dengan mengemukakan kebodohan, kesalahpahaman, kesalahdengaran, ketidaktahuan, dan lain sebagainya. Ataupun yang paling penting adalah kesombongan terhadap ulah sendiri. Oke, lanjut. Nah, tugas untuk pertemuan ke-8 ini yaitu silakan anak-anak semuanya kerjakan tugas mandiri yang terdapat pada halaman 34 di LKS masing-masing. Oke, ini soal pilihan ganda. Oke, kerjakan, yang dimana tugasnya nanti jawabannya bisa anak-anak kerjakan di LKS, kemudian difoto dan di-upload di e-learning tugas pengumpulan tugas masing-masing. Oke ya, jadi disilang saja, tidak harus diganti dengan kertas. Kalau hanya pilihan ganda bisa disilang salah satu opsi dari masing-masing soal atau nomor soal, kemudian difoto dan diupload di e-learning. Oke. Dan tugas kedua yaitu setelah pilihan ganda tadi, di halaman berikutnya itu ada kolom B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas dan benar. Oke, yang pertama,
Apakah yang disebut teks anekdot sudah paham semua dan sudah bisa nanti cari jawabannya di LKS masing-masing atau di keterangan di video pelajaran ini. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri teks anekdot. Yang ketiga, tuliskan pokok-pokok isi yang biasanya terkandung dalam teks anekdot. Yang keempat, apakah tujuan teks anekdot? Dan kelima, apakah penyebab kelucuan dalam teks anekdot? Sudah ada semuanya. Langsung dijawab di LKS saja, sama seperti di PG tadi, di foto jawabannya kemudian diupload di kolom pengumpulan tugas e-learning masing-masing. Oke, cukup sampai di sini penjelasan saya dan materi ini. Untuk minggu depan kita lanjutkan masih dalam materi bab 3 yaitu tentang teks anekdot. Apa itu? Pasti kalian semua penasaran ya. Tentunya sering-sering baca dan banyak literasi supaya banyak wawasan dan tidak akan bosan untuk menggapai suatu cita-cita yang diinginkan. Salam sukses dan salam sehat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.